Jadi gambaran, mata kuliah ini sebenarnya menyangkut masalah, eee, desentralisasi dan otonomi daerah yang sebenarnya dia lebih, eee, menekankan yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan, baik itu di dalam administrasi maupun dalam operasional pemerintahan itu, khususnya yang menyangkut bagaimana sebenarnya pemberian kewenangan ini kepada otonomi daerah, ya, yang kita kenal sekarang ODA, di mana kewenangan-kewenangan tersendiri dalam hal-hal tertentu, tentu itu yang mau kita bahas, termasuk perkembangan-perkembangan yang ada nanti di dalam proses penyerahan kekuasaan yang tadinya sifatnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Itu kata kunci daripada mata kuliah ini, gitu. Nah, jadi dalam, eee, perspektif yang saya buat di dalam tujuan instruksional khusus atau umum, mata perkuliahan itu sebenarnya bagaimana kalau perkuliahan ini kita fokuskan dan bisa kita pahami lebih baik, ya, masalah-masalah sistem pemerintahan, ya, khususnya dalam bagaimana kemampuan pusat, ya, eee, yang bagaimanapun terikat dengan otonomi-otonomi daerah tersebut, ya, bagaimana pusat melihat cara tata pengelolaan daerah yang sebenarnya tujuannya kan seperti yang sudah saya katakan di dalam tulis untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik. Dan mata kuliah ini juga bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk, eee, me-encourage, ya, memotivasi kita untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih dalam. Khususnya nanti kalau kita memang berkeinginan untuk membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hal-hal ini, ya, khususnya dalam memahami tentang, perkuliahan ini dalam sudut pandang, aturan mainnya bagaimana, perundang-undangannya seperti apa, gitu. Nah, tapi tidak menutup juga kemungkinan bahwa karena kita lihat bahwa materi pokok tadi sudah saya sampaikan, bahwa perkuliahan ini kita lebih fokus kepada bagaimana sebenarnya mekanisme desentralisasi yang dikaitkan dengan otonomi khusus di dalam daerah-daerah yang kita kenal dalam ada terbagi dua, ada yang masih di dalam otonomi khusus, ada juga yang bukan, gitu. Jadi kita sebenarnya mencoba ingin memahami bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri, ya, di pemerintahan pusat dan bagaimana tata cara pengelolaan itu kesehariannya oleh pemerintah, ya kan? Baik itu yang berkaitan nanti dengan masalah keuangan, ya, pembagian keuangan daerah dan pusat, bagaimana perimbangannya, itu juga mungkin akan kita bahas. Dan kita juga akan melihat nanti bagaimana kita bisa menggunakan masalah hukum, masalah peraturan perundang-undangan yang mengatur, ya, khususnya yang berhubungan yang saya katakan tadi dalam pengelolaan pemerintah daerah, secara baik itu bisa kita kulitin nanti, itu juga dapat dibuat nanti sebagai dasar analisa kita di dalam kita memotivasi diri di dalam membuat tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah sistem pemerintahan dan desentralisasi maupun bagaimana tata pengelolaan daerah itu sendiri, gitu. Jadi, eee, saya juga jelaskan bahwa materi perkuliahan ini kita akan membahas nanti secara pelan-pelan, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, gitu. Nah, yang tentu
materi ini juga akan berkaitan dengan kita sebagai negara hukum yang bukan saja berkeinginan bagaimana pelaksanaan hukum itu berjalan dengan baik, tetapi juga bagaimana negara kita ini sebagai negara yang menganut sistem kesejahteraan. Oleh karena itu kita juga tidak lepas dari membahas masalah bahwa bagaimana sebenarnya negara hukum kesejahteraan. Nah, berkenan dengan itu juga, kita juga nanti akan membahas materi ini, bagaimana demokrasi menjadi pilar dasar kita di dalam membangun negara hukum dan negara kesejahteraan maupun di dalam sistem pemerintahan yang saya katakan tadi, khususnya yang menyangkut masalah hal-hal berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, jadi itu materi-materi yang akan kita bahas, tentu nanti dalam konteks dua arah kita bisa lakukan tanya jawab, ya kan? Mungkin bisa saya bertanya, bisa saja dari teman-teman ini bertanya, silakan. Jadi dalam saya berikan nanti bagaimana hal-hal apa saja sebenarnya yang berkaitan dengan banyak sekali jurnal maupun tulisan atau buku-buku yang berkaitan seperti yang saya sudah sampaikan, bagaimana si Armstrong dalam Civic Engines Unlimited. Di situ mereka menulis Modern Political Constitution. Itu yang tulis oleh mereka. Bagaimana sebenarnya politik modern di dalam konstitusi sebuah pemerintahan. Nah, kemudian ada berbagai juga nanti yang saya katakan tadi bahwa tingkat kehadiran juga saya catat sebagai dasar kita untuk mengukur ya perkuliahan ini sampai sejauh mana dan bagaimana kita menyikapi perkuliahan ini dalam hal umpamanya kepedulian kita di dalam kehadiran. Karena bisa saja kehadiran itu nanti dinilai dengan berapa persen tugas, berapa persen UTS maupun ujian akhir semester nanti itu juga kita sepakati seperti apa gitu. Jadi rangkaian penilaian mata kuliah ya saya sudah kasih di dalam tulisan pendek saya. Walaupun nanti memang kita bisa menggunakan acuan dari buku-buku lain untuk kita bahas di dalam sistem perkuliahan pada sore hari ini gitu. Nah, jadi kembali saya katakan, saya ulangi lagi bahwa kita sepakati karena harus saya mengisi apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, karena memang saya diminta sebagai pengarah, saya diminta untuk bisa mengisi nanti materi perkuliahan kita hari ini yang harus kita sepakati itu apa. Jadi saya bagi tadi beberapa, itu yang saya katakan, bagaimana sistem itu yang pertama, sistem pemerintahan di Indonesia bagaimana, di mana di dalam sistem pemerintahan ini nanti kita akan bahas bagaimana negara hukum dan negara kesejahteraan, dan bagaimana demokrasi kita sebagai pilar untuk bisa menjalankan proses pengelolaan hukum itu sendiri, pengelolaan pemerintahan itu sendiri bagaimana. Nah, dan kemudian yang ketiga, bagaimana desentralisasi yang dimaksud di dalam perkuliahan ini kita akan bahas, serta yang terakhir mungkin masalah otonomi daerah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi saya mau kita dua arah itu. Gimana menurut teman-teman? Format perkuliahan ini kira-kira bisa diterima nggak? Bisa, Prof. Jadi saya nggak ngejar lagi ya. Biasanya saya kalau ngajar di mana-mana saya ngejar itu. Jadi kalau dijawab bisa apa yang menjadi dasar kita menyetujui bahwa itu bisa gitu. Biasanya saya kejar. Tapi oke lah. Sebagai bahan awal kita, tentu kita tidak terlepas dari sebuah proses mekanisme yang sudah kita sepakati tadi. Bahwa
yang saya katakan tadi bahwa ada 4 variabel faktor yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi coba kita masuk, saya ulangi lagi tadi, apakah sudah ada teman yang 4 tadi hadir apa belum? Sebelum kita mulai. Belum ya? Saya sebenarnya udah diberikan aba-aba oleh fakultas. Jadi kalau teman ini 30 menit tidak hadir, saya akan coret. Gimana kira-kira? Nggak tega juga sebenarnya. Izin Pak, Lutfia hadir Pak. Apa? Cynthia ya, Cynthia Putri. Cynthia ya. Lutfia Pak. Eh, oke, Lutfia ya. Cynthia belum ya? Izin Pak, Isnawati hadir. Isnawati, oke, thank you ya. Baik Pak. Cynthia belum ya? Zainal Arifin. Bapak, mohon maaf untuk Pak Zainal Arifin, di absensi Bapak itu berupa tulisan tangan atau bagaimana Pak? Hah? Atas nama Enggak, Pak Zainal Arifin. Karena saya diberitahu Prodi untuk kebijakan publik semester 3 ini hanya 11 orang karena 2 orang lagi belum mengisi KRS. Atas nama Zainal Arifin dengan Musrini. Ini jadi bukan pakai tulisan tangan ini. Iya, Pak. Ada Karena 12. saya baru Iya, Pak. Ini Karena kemarin saya diinfo dari Prodi yang aktif cuma 11, Pak. Oke. Nanti saya coba konfirmasi lagi ya, Pak, ke Prodi, Pak. Tapi Cynthia ikut. Cynthia ada. Maaf Pak, Cynthia hadir Pak. Cynthia baru sampai rumah. Yang mana coba? Cynthia itu yang mana sih? Iya Pak. Habis dari mana kamu? Pulang kerja Pak. Oh, udah kerja. Iya Pak. Oke, Pak. jadi untuk sementara kita skip dulu Jainal ya. Baik, Pak. Nanti saya coba minta tolong Budian konfirmasi kembali ke Bapak. Ya, karena dari beliau yang saya dapat ini. Bukan tulisan tangan gitu. Oke, jadi kita masuk pada materi. Bagaimana kita tahu bahwa berdirinya sebuah negara itu sebenarnya didasari sama kayak rumah tangga sebenarnya. Jadi berdirinya sebuah negara atau pemerintahan itu atau timbulnya pemerintahan selalu didasari oleh apa? Adanya niat kebersamaan, ya, itu harus didasari oleh sebuah kebersamaan yang hidup berdampingan untuk saling mengatur apa? Kepentingannya. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu masing-masing punya perbedaan barangkali, punya persamaan, tetapi mereka selalu hadir di dalam sebuah kepentingan. Makanya terjadilah suatu jalinan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan atau sistem yang menyangkut masalah pengaturan-pengaturan di dalam suatu kelembagaan gitu. Jadi itu inti daripada sistem pemerintahan itu. Jadi hadirnya sebuah pemerintahan itu selalu didasari oleh adanya kepentingan untuk diatur bersama agar kepentingan itu tidak saling bertabrakan gitu. Jadi apa yang menjadi catatan-catatan kita sebenarnya nggak sesulit apa yang kita bayangkan dulu. Jadi waktu kita merdeka dulu, apa yang menjadi kepentingan? Jadi kepentingan para masyarakat, kepentingan para tokoh-tokoh, kepentingan para uh, uh, para pihak yang berdiri di dalam sebuah
atau di beberapa daerah itu menjadi satu ya untuk kepentingan tersendiri. Kepentingan atas apa? Kepentingan untuk tidak dijajah, kepentingan untuk berdaulat, kepentingan untuk sejahtera, kepentingan dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita bahas secara mendalam bahwa pemerintahan itu sebenarnya adalah sebuah lembaga yang didasari oleh keinginan bersama dari masyarakat itu sendiri untuk bisa bersatu atas kepentingan yang sama atau bahkan kepentingan yang berbeda untuk diatur melalui suatu sistem atau regulasi agar dengan demikian kepentingan itu tidak saling menabrak. Sama sebenarnya dengan kepentingan bagaimana hukum itu terbentuk. Nah, kalau hukum itu terbentuk sebenarnya didasari apa? Ada kepentingan juga. Jadi kepentingan para pihak ini menjadi hal yang menjadi sangat penting sehingga nanti timbullah sebuah lembaga yang disebut pemerintahan. Gitu. Jadi pada dasarnya keinginan untuk mengatur hal tersebut didasari adanya perbedaan, ya kan? Ada berbagai perbedaan dan kekurangan atau mungkin saja keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik individu. Di mana keterbatasannya untuk apa? Untuk hidup secara teratur, makanya dibentuklah sebuah regulasi. Jadi untuk itu menjadi satu komunitas, ya kan? Dibuatlah satu regulasi yang disebut itulah masyarakat. Jadi kepentingan itu ya di mana kita saling bersama-sama ya untuk hidup di dalam suatu masyarakat tertentu yang mengawali timbulnya sebuah lembaga yang disebut sistem pemerintahan. Jadi saya katakan sudah barang tentu dalam suatu komunitas terdapat berbagai kekurangan, bahkan kelebihan, atau mungkin di dalam hal tertentu kita ada sebagian pihak yang mempunyai karisma, kemudian ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan yang membela kepentingan golongan orang banyak. Banyak sekali variabel atau varian-varian hal yang terjadi, yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Nah, itu kelompok-kelompok inilah pada akhirnya dianggap bertanggung jawab menggunakan apa? Power-nya itu, kekuasaan itu dibentuklah. Terbentuklah itu sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat itu yang pada akhirnya bersama-sama mendirikan lembaga-lembaga untuk masyarakat untuk mengatur masyarakat yang ada di bawah kelompok kekuasaan itu. Jadi kelompok inilah pada akhirnya dianggap nanti harusnya memberikan suatu responsibility atau pertanggungjawaban atau tanggung jawab untuk menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atau power yang dimiliki oleh penguasa tersebut yang diberikan oleh rakyat kepada mereka untuk kiranya jangan sampai kekuasaan itu melenceng dari apa yang sudah disepakati gitu. Nah, jadi kekuasaan termasuk menggunakan segala alat perlengkapan umpamanya kan yang dibutuhkan termasuk hukumnya bagaimana atau peraturannya bagaimana yang disepakati. Ya kan, seperti kita dulu menyepakati bagaimana sebenarnya hukum pidana itu diatur atas turunan dari kelompok-kelompok zaman penjajahan dulu. Nah, jadi diberikan power atau kekuasaan kepada pihak atau golongan tertentu untuk melakukan satu proses mekanisme untuk mengatur masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan baik dengan tujuan bagaimana masyarakat itu bisa aman, tertib, damai, dan sejahtera. Jadi disepakatilah berbagai hal termasuk masalah ada hukum di dalamnya gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam berbagai literatur itu banyak hal-hal yang bisa kita catat dalam bagaimana mereka menggunakan kekuasaan itu sendiri dengan kisi-kisi aturan yang ada sehingga dengan demikian maka aturan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau kita bisa lihat
bagaimana aturan main dan kekuasaan itu diberikan kepada pihak tertentu untuk mengatur, itu nanti bisa kita lihat di berbagai catatan-catatan. Seperti katakanlah, bagaimana kita mengatakan pemerintah membutuhkan paling tidak, sebenarnya Trump mengatakan, paling tidak ada 3 hal pokok. Dalam tulisan saya itu, ada 3 pokok yang paling dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan. Jadi, yang pertama, dia harus mempunyai kekuatan militer, ya kan, untuk dapat mempertahankan negaranya. Mengapa demikian? Karena memang sebagai sebuah negara tidak menutup kemungkinan pasukan militer itu menjadi sangat penting untuk menghadang. Jadi militer dalam pengertian kita ambil secara global dulu. Militer dalam hal ini katakanlah untuk mempersenjatai negara itu untuk bisa membangun sebuah proses atau sebuah sistem untuk bisa melindungi kepentingan negara itu sendiri dan melindungi masyarakat itu sekali dari serangan-serangan eksternal maupun internal. Jadi memang itu syarat utama di dalam sebuah satu negara. Kedua, dikatakan bahwa harus juga memiliki lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat proses hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi itu menurut Strong ya. Jadi harus ada legislatifnya, harus ada militernya. Nah, namun demikian dia juga mengatakan bahwa harus juga memiliki kemampuan finansial ya untuk dapat membiayai penyelenggaraan negara itu sendiri bagaimana. Nah, tapi saya mengatakan bahwa pendapat bahwa hal yang paling penting dan perlu kita miliki suatu bukan hanya hal-hal itu saja, tetapi pemerintah harus mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik yang harus dapat kita terjemahkan ke dalam suatu sistem pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Jadi kalau banyak teori, banyak pandangan-pandangan para ahli-ahli yang mengatakan bahwa syarat adanya negara itu pertama dia harus mempunyai wilayah dulu, ya kan? Itu memang menjadi penting. Jadi sehingga kalau kita tidak mempunyai wilayah, kan susah. Ya, nanti akan masuk ke dalam konteks dan trias politika, di mana harus ada eksekutifnya, yudikatifnya maupun eksekutifnya gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya bukan hanya yang saya katakan tadi, tapi kepada sistem pengelolaannya sendiri bagaimana. Sekalipun kita mempunyai suatu variabel umpamanya sistem pertahanan militer yang baik, tapi kalau tata kelolanya itu tidak dilakukan dengan baik, tidak menutup kemungkinan itu menjadi hal yang bisa merusak sistem di dalam pemerintahan itu sendiri. Gitu. Nah, perlu disimak juga bahwa sebenarnya tujuan pemerintahan itu adalah mengelola kehidupan masyarakat. Yang kita lihat bahwa itu bagaimana mengelola itu secara baik dan benar, agar hal yang kita sepakati awalnya di dalam kepentingan di dalam pembuatan pengelolaan negara itu, ya bisa memberikan kesejahteraan yang kita cita-citakan. Dan itu bisa kita capai kalau dikelola dengan baik. Nah, saya katakan bahwa untuk mengukur, ya, ada alat ukur kualitas pekerjaan dari suatu masyarakat, maka dapat dilihat sejauh mana pemerintahnya dapat memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa harus mencari keuntungan daripadanya. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat kasus yang menimpa, kita ambil satu ini kan. Nah, ini tolong dicatat ya. Makanya saya sayang ini siapa nih? Cynthia Putri ini belum ada. Ini tolong dicatat. Jadi kita dua arah ya. Pak, Cynthia tadi ada. Serius? Yang tadi Bapak minta konten. Oke. Clear ya? Oke. Jadi semua udah hadir ya? Pak Zainal, Pak. Tadi saya barusan konfirmasi juga ke Bu Dian. Dari Bu Dian juga bilang kalau Pak Zainal sama Bu Musri ini belum isi KRS, Pak. Enggak, ini cuma 2 kok.
cuman 12 kok. Iya, Pak. Jadi harusnya yang aktif 11, Pak. Iya, Kecuali Pak jadi Zulumnya. ya jadi Jainal kita coret kan gitu kan. Boleh, Pak. Oke, clear. Pak. Baik, Nah, Pak. jadi kita catat dulu. Ini menarik ini untuk kita bahas. Karena saya katakan tadi bagaimana sistem pengelolaan negara ini yang berkaitan dengan otonomi daerah, kepentingan daerah. Untuk kepentingan daerah, bagaimana pemerintah pusat? Mungkin teman-teman bisa membaca kemarin di media, mendengar di media, atau menonton di media, bagaimana Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melakukan suatu penelusuran sidak di Lampung, ya kan? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Jadi saya mau semua itu yang ada di benak kita itu bukan hanya sekedar kita membaca gitu. Jadi aplikasi dari apa yang kita bahas ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita memahami apa sih yang kita bicarakan ini gitu. Jangan gombal aja kan, jangan teori berteori gitu ya. Nah, kita lihat kemarin Pak Jokowi di Lampung, kemudian di Jambi, kemudian di Sumatera Utara. Apa yang beliau temukan? Dari anggaran yang sudah diberikan bahkan pusat dan daerah, terjadi hal yang dimulai dengan sebuah unggahan foto atas jalan rusak oleh seorang anak muda yang menjadi viral, yang malah tadinya dia mau dipersekusi, bahkan sudah dilaporkan ke polisi karena dia mengunggah jalan rusak ini yang bisa mencemarkan nama baik gubernurnya kan. Tetapi di dalam era digitalisasi sekarang, orang sudah melihat persoalan itu berbeda, bukan lagi ditutup-tutupin kan. Nah, coba apa kaitannya dengan sistem yang kita bicarakan ini? Bagaimana pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya secara otonom, tetapi tidak menggunakan anggaran itu secara meluas dan merata, bahkan ditemukan berbagai hal, walaupun itu belum ditelusuri bahwa di sana ada pelanggaran atau bahkan terindikasi perbuatan melawan hukum, kita belum tahu. Tetapi yang pasti masyarakat sebagian di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara itu mengalami kemunduran dari segi ekonomi, ya, operasional di dalam kegiatan sehari-hari karena infrastruktur mereka tidak baik. Nah, saya katakan tadi bahwa sedangkan kita bahas tadi bahwa tujuan pemerintahan lalu mengelola kehidupan masyarakat secara baik dan benar, ya kan? Karena itulah yang kita sepakati bersama, yaitu apa? Kesejahteraan masyarakat yang kita ciptakan itu dapat kita capai, dan untuk mengukur itu, ya kan? Untuk mengukur kualitas kesejahteraan dari suatu masyarakat, maka dapat dilihat di sejauh mana pemerintahan itu dapat memberi hal yang baik kepada masyarakat tanpa harus mencari keuntungan. Nah, kita lihat, Jokowi kemarin pergi ke Lampung, kemudian ke Jambi, mereka menemukan. Jadi Pak Jokowi tidak mendapat sesuatu hal dengan pergi ke sana, dia sebagai kepala negara, hanya ingin melihat bagaimana sih sistem pengelolaan ini. Apakah kurang anggaran? Tapi memang secara transparan tidak disebutkan apakah ada di situ korupsi atau pembangunan yang tidak merata, ya kan? Karena nanti di situ akan bergesekan dengan sistem politik yang ada, gitu, ya kan? Nah, itu hal-hal itu seperti. Tapi
Ini catatan buat kita yang mungkin nanti akan kita buat menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab menjadi tugas kita. Ya kan? Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan dalam sidaknya Pak Jokowi ke Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara yang menemukan bahwa banyak jalan di sana yang infrastruktur yang benar-benar tidak memberikan suatu kesejahteraan kepada masyarakat. Padahal Pak Jokowi maupun gubernur mungkin pada saat mereka kampanye dulu mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kan ingin membuat masyarakat itu menjadi sejahtera. Kira-kira bentuk pertanyaan apa yang bisa kita buat dalam kunjungan Pak Jokowi ke Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara? Siapa yang bisa bantu? Coba. Ya, saya sekalian kita mengukur apakah kita pahami gitu. Jin, Prof. Dengan siapa ini? Niko, Prof. Oke, Niko. Ya. Pertama mengenai persoalan yang terjadi di Lampung, itu ada seorang pemuda bernama Bima Yuda, TikTokers. Beliau memviralkan jalan rusak di Lampung kampung halamannya. Tapi beliau berada di Australia. Nah, itu menjadi viral dan membuka mata masyarakat Lampung, sebagian masyarakat Lampung untuk mengkritisi kebijakan pemerintah Lampung. Nah, kemudian akibat viralnya ini juga secara politik saya melihat ada yang bermain ya. Misalnya wakil gubernur Lampung itu mencoba untuk melindungi siapa Bima dari laporan-laporan atau upaya persekusi terhadap Bima. Nah, kemudian masuk ke presiden, datang ke sana. Kalau secara politik secara politik sah-sah saja presiden datang ke sana karena persoalan yang viral tersebut gitu, untuk menetralisir mungkin kedatangan presiden ke sana. Tapi kalau dilihat dari aspek kebijakan publik, ada yang nggak beres antara antara pemerintah kabupaten, provinsi dengan pemerintah pusat gitu. Nah, ini kan ada anggaran yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur. Misalnya di tahun 2022 saya melihat ada data dari 7 triliun anggaran provinsi, APBD provinsi itu untuk pemeliharaan infrastruktur hanya 72 miliar dengan tempat yang seluas itu. Padahal wilayah tersebut kan masih banyak lahan-lahan yang belum diberi akses jalan. Kemudian juga cukup aneh ketika presiden datang kemudian diambil alih persoalan jalan itu oleh pusat. Padahal jalan itu kan jalan provinsi. Gitu, Prof. Padahal jalan itu jalan provinsi. Nah, seharusnya kalau jalan provinsi kan dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Demikian, Prof, untuk sementara, Prof. Ya, your question what? Apa yang menjadi pertanyaannya? Enggak, penjelasan kamu tadi udah bagus banget ya. Ya, bahwa kamu mencoba menjelaskan bagaimana anggaran yang sebesar 7 triliun yang menjadi kewenangan di APBD ya kan? Malah untuk infrastruktur itu hanya sebesar 72 miliar. Artinya apa? Bahwa di dalam penganggaran itu tidak dilakukan apa?
Iya, Jadi tidak dilakukan. anggaran itu tersusun, tidak dilakukan due diligence, ya, penelitian yang mendalam terhadap wilayah-wilayah mana yang harus dibangun infrastrukturnya. Kan begitu. Siap, Prof. Jadi sistem penganggaran yang dibuat oleh Gubernur Lampung mungkin saja tidak dilakukan due diligence sehingga pembedahan terhadap infrastruktur yang hanya diberikan sebesar 20 miliar yang pasti itu tidak bisa menjangkau daerah-daerah tertentu, ya, sehingga tingkat ketimpangan antara masyarakat atau kabupaten tertentu dengan kabupaten yang lain atau kabupaten dengan kota itu menjadi tidak seimbang, apalagi, ya kan, di masyarakat tertentu yang di dalam pedalaman itu rusak begitu sehingga pada saat mereka mengambil hasil panen untuk dijual ke kota pun mungkin akan sulit, maka cost-nya akan lebih besar. Nah, jadi kalau dilakukan due diligence dalam hal ini, mungkin mendapat otonomi, mendapat hak menentukan nasibnya sendiri. Asal saja peraturannya masih tidak berhadapan-hadapan atau tidak berlawanan di dalam sistem pemerintahan yang umum. Jadi memang dari dulu memang sudah ada diberikan itu, cuman dalam konteks pemerintahan Soeharto dulu kan itu semua dilakukan melalui sentralisasi. Jadi dari pernyataan itu sebenarnya dapat kita simpulkan dari dulu penggunaan asas desentralisasi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan itu sudah di-endorse menjadi asas pemerintahan penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu tiang pilar atau yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara kesatuan yang menganut paham negara hukum yang sifatnya demokrasi yang saya katakan tadi. Jadi ini hanya masalah pembagian kekuasaan. Jadi yang perlu juga kita ketahui bahwa sekalipun negara Indonesia menganut sistem desentralisasi, tapi dalam kenyataannya bukan berarti tersebut sama dengan otonomi ya. Karena pengertian dari desentralisasi adalah hak melahirkan wewenang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerahnya sendiri dalam wadah negara kesatuan. Sedangkan otonomi daerah, wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. Otonomi hanya sekedar subsistem dari sistem negara besar. Jadi kalau tadi ada desentralisasinya ada, otonomi daerahnya juga ada. Jadi Indonesia sebagai negara yang sangat luas, ya, yang tidak mungkin seluruh urusan negara dapat dilakukan secara sentral. Makanya dulu zamannya Pak Harto itu selalu daerah-daerah tertinggal itu menjadi tetap tertinggal, khususnya daerah timur. Jadi oleh karena itu, karena tidak mungkin dilakukan dalam konteks demokrasi pasca 98, maka tidak mungkin lagi itu dilakukan sentralisasi, itu tidak mungkin. Makanya diberikanlah kewenangan itu kepada daerah, sehingga diperlukan adanya alat kelengkapan pemerintah yang berkedudukan di pusat dan berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu kita lihat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 yang mengharuskan apa? Adanya pemencaran kekuasaan yang dilakukan melalui desentralisasi. Itu sudah diatur di dalam pasal 18. Pemencaran kekuasaan kepada organ di daerah dalam konteks desentralisasi yang saya maksud tadi dilakukan prinsip otonomi, ya, yang seluas-luasnya dalam arti daerah, ya, memiliki kewenangan, ya, untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar hal yang menjadi urusan pemerintah pusat. Seperti membuat kebijakan dalam rangka pemberi pelayanan masyarakat ditetapkan undang-undang umpamanya. Jadi pemberian kewenangan dari pusat ke daerah mencakup otonomi yang tentang tugas pembantuan, ya, medewewin itu. Artinya pemerintah memberikan wewenang kepala daerah, ya, kepada kepala daerah atau kepada daerah dengan terlebih dahulu menetapkan pedoman-pedoman yang tetap harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bertanggung jawab. Namun tidak seluruhnya itu.
Jadi pemerintah daerah menjadi terikat untuk melaksanakan seluruh ketentuan atau pedoman-pedoman yang diperintah atau diminta dalam tugas perbantuan 5. Ada MEDEWIN. Jadi tugas perbantuan itu ada. Jadi semenjak berlakunya Undang 22 tahun 9 tentang pemerintah daerah yang kemudian diganti dalam Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang pemerintah daerah, maka terlihat telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Ya, khususnya dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya apa? Undang-undang ini memberikan kewenangan atau peluang kepada daerah terjadinya pemekaran daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur di dalam undang-undang. Itu. Jadi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah haruslah memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. Karena apa? Karena walaupun kewenangan dimiliki oleh suatu daerah sudah sangat luas, namun setiap pemerintah daerah dalam hal tertentu seperti kewenangan tentang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, ya, dan sumber daya manusia harus tetap dapat berkoordinasi dengan pusat. Kenapa? Harus ada harmonisasi antara pusat dan daerah. Daerah tidak boleh mengedepankan egosentrisnya, tapi hubungan tersebut memperkuat konsep negara kesatuan yang telah dipilih mencapai tujuan. Jadi jangan nanti daerah ini, wah ini kalau bukan dari daerah ini nggak boleh kerja di sini. Hasil dari daerah ini untuk daerah ini nggak boleh. Jadi ada perimbangan. Ada perimbangan keuangan daerah dan pusat. Itu. Jadi hal itu terjadi. Jadi ada hal-hal pemberian kewenangan, umpamanya masalah kedaulatan pusat yang tidak bisa diserahkan kepada daerah. Contohnya yang menyangkut masalah internasional. Kebijakan-kebijakan tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah ketahanan negara. Ada beberapa hal gitu. Nah, itu yang jadi ada pemberian kewenangan itu. Sedangkan kalau kita katakan otonomi daerah itu berbeda dengan prinsip-prinsip apa yang ada di dalam yang saya katakan tadi mengenai sentralisasi. Artinya bahwa pemerintah itu memberikan wewenang kepada daerah dengan terlebih dahulu menetapkan pedoman-pedoman yang tetap yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bertanggung jawab. Jadi pemerintah daerah menjadi terikat ya untuk melaksanakan seluruh regulasi atau pedoman-pedoman yang diperintah atau diminta dalam tugas perbantuan. Ada MEDEWIN gitu. Jadi kalau desentralisasi dulu, pemilihan juga dulu kan dilakukan oleh, kan dipilih oleh rakyat. Jadi gubernur itu dulu dipilih oleh DPRD-nya. DPRD-nya dipilih bukan melalui pemilu dulu. Gitu. Jadi kayak gubernur dulu itu kan itu penempatan orang pusat yang ada di daerah. Ada pertanyaan nggak? Pak, izin nanya Pak. Pak, Jadi setiap ada pertanyaan saya kasih nilai loh ya. Dengan siapa? Aryani Pak. Aryani Pak. Aryani Otakyan. Oke. Pak, sebenarnya itu pembahasan ini tuh pernah beberapa kali dibahas di beberapa kelas sebelumnya, yaitu mengenai BP kawasan. Nah, secara pribadi sendiri saya itu masih belum memahami sebenarnya kewenangan dan
tujuan adanya BP kawasan untuk di daerah Kepri ini seperti Batam, Bintan, dan Karimun itu apa? Karena kan seperti yang diketahui, koreksi kalau saya salah ya Pak Niko, Pak Suko, setahu saya BP kawasan Batam itu undernya Wali Kota Batam, Pak Rudi. Kemudian sedangkan Bintan Karimun itu di bawah Gubernur Kepri. Nah, sebenarnya itu tujuannya apa? Sedangkan yang kita ketahui kan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri, masing-masing daerah itu memiliki kewenangannya sendiri. Nah, sedangkan ini kejelasan si BP kawasan ini aja itu belum apa ya namanya, kayaknya belum detail gitu loh Pak. Karena kan kayak Karimun Bintan saja di bawah gubernur. Nah, sedangkan Batam itu di bawah oleh wali kota. Dan tupoksinya sendiri itu apa? Dan kenapa harus hanya Kepri saja yang memiliki BP kawasan gitu? Kenapa daerah-daerah yang lainnya tuh tidak ada? Sedangkan kalau memang mengenai perbatasan, kita juga pulau di Indonesia juga banyak yang memiliki perbatasan dengan negara lain tertentu gitu. Demikian sih Pak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau ditanya historikalnya BP Batam ini kan dulu, itu makanya saya bilang, dulu kan dia badan otorita kan. Namun dengan adanya proses desentralisasi di mana pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan diberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu, maka fungsi-fungsi yang melekat di pusat itu ada yang masih dipertahankan, ada yang sudah diberikan secara terstruktur. Nah, ini yang menjadi hal. Jadi ada berbagai hal yang kewenangan itu tetap ditahan. Ya, kalau ditanya sejarahnya bagaimana, kebetulan saya dulu di Komisi 2 menangani masalah ini. Jadi memang menjadi hal yang bertanya-tanya kita waktu itu masalah, katakanlah masalah pertanahan yang ada di Batam ya. Itu yang sampai hari ini tidak bisa selesai. Kenapa? Ada hal-hal tertentu yang sampai hari ini itu ditangani oleh pemerintah pusat. Bahkan di dalam penerbitan hak-hak tertentu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan itu masih ditangani oleh pemerintah pusat. Kecuali hal-hal yang diatur dalam kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Katakanlah, contoh, dalam pengelolaan pelabuhan, itu kan masih ada pelabuhan laut itu, sebagian itu ada yang sudah diatur oleh otorita di sana, di bawah gubernur, atau ada yang sebagian masih mengacu kepada Kementerian Perhubungan Laut. Memang dispute-nya ada di sini yang tidak selesai. Ada dulu masalah-masalah yang terjadi di sana, sehingga investasi juga agak susah di sana berjalan. Karena banyak di situ hak-hak atas tanah yang sudah habis, yang tidak bisa diperpanjang karena persoalan-persoalan legal. Dan itu saya pertanyakan dulu di dalam rapat kita dengan gubernur di sana, dan itu belum bisa terjawab karena waktu itu ada berbagai hal yang menjadi hambatan adalah masalah hukum itu sendiri, dispute. Nah, ketidaktegasan antara gubernur dan pemerintah daerah lain, termasuk DPRD-nya, yang tidak bisa memberikan solusi sampai hari ini, memang itu menjadi masalah. Jadi kalau dipertanyakan tadi adalah kok bisa seperti itu, karena memang awalnya ini adalah badan otorita ini. Awalnya zaman Pak Habibie dulu. Jadi oleh karena itu saya katakan, kalau umpamanya kita samakan dengan otorita khusus lainnya, itu agak sedikit berbeda. Ada 3 otorita khusus ya. Otsus itu ada Papua, Aceh, sama Yogyakarta. Berbeda dengan otorita Batam, di mana hak sebagian pusat itu masih tidak diberikan, tapi
dengan pertimbangan hal-hal tertentu lah, karena ini menyinggung masalah kedaulatan yang berkaitan dengan masalah laut, udara, dan darat. Itu mungkin yang bisa saya jawab gitu. Atau ada yang bisa bantu? Izin, Prof. Ini wilayah Pak Kris. Izin, Ya, Prof. gimana? Ya, silakan. Baik, pertama saya coba mengomentari apa yang disampaikan dengan Bu Aryani. Tapi kedua juga kami mau sampaikan dulu sebentar pertanyaan, Prof. Kaitannya dengan apa yang kita sudah masuk dalam desentralisasi saat ini kan sudah masuk kepada teori permasalahannya. Kondisi saat ini, Prof, terdapat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang beberapa saya lihat sudah akan dicabut, bahasanya diambil alih lagi, tidak diberi lagi ke pendelegasian tersebut kepada pemerintah daerah karena memang faktanya di lapangan banyak kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat disalahgunakan oknum pejabat di daerah sehingga menjadi evaluasi dari pemerintah pusat sehingga pendelegasian kewenangan itu tidak diberikan lagi. Apakah ini suatu kemunduran sistem kita, dampak dari tingkah laku dari oknum pejabat kita? Prof, seperti itu Prof kami tanya. Terus kedua, apa yang disampaikan Bu Aryani, saya coba menjawab yang kaitannya kenapa kok hanya Provinsi Kepri yang diberikan kewenangan FTZ. Memang Kepri ini agak unik sih memang terkait penerapan FTZ-nya. FTZ di Kepri ini belum secara menyeluruh karena masih enklave. Enklave-nya itu maksudnya berwilayah antara Karimun sendiri, Batam sendiri, Bintan sendiri. Kenapa ada kekhususan dari Bintan? Kenapa kok harus Kepri diberikan diberikan kewenangan diberikan kekhususan FTZ? Itu kalau saya lihat ini lebih kepada letak yang strategis Provinsi Kepri yang bukan hanya berbatasan dengan negara tapi juga berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur dagangan dunia yang paling sibuk. Di situ ada potensial ekonominya di situ. Sehingga pemerintah pusat itu memberikan kekhususan itu. Dari itulah makanya Kepri mendapat kekhususan itu. Tidak semua daerah yang bisa berada di lintasan Selat Malaka ini, Prof. Mungkin itu yang untuk kaitannya Bu Aryani. Terima kasih, Prof. Baik. Ya, jadi memang kalau kita lihat sejarahnya bagaimana otorita Batam itu sedemikian rupa diberikan tadi FTZ-nya, karena memang ada variabel penting yang tidak bisa, ya kan, yang bahkan dulu kan kalau saya tidak salah Batam itu mau dibuat menjadi kayak kek gitu loh. Itu sempat menggema itu. Jadi kawasan khusus, ya kan, kawasan ekonomi khusus loh. Nah, cuman nggak tahu bagaimana perjalanannya waktu saya di Komisi 2 waktu itu di endorse, di mana di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Menko Polhukam waktu itu Pak Wiranto dan almarhum Cahyokumolo. Jadi waktu itu kita buat analisa di mana dari Universitas Internasional Batam dari UIB yang memberikan endorsement agar hal itu bisa dilakukan dengan baik secara analisa akademisnya gitu. Namun dalam perjalanannya memang kekhususan ini nggak bisa dihindari karena memang FTZ-nya itu menjadi penting untuk diberikan karena memang ada potensi-potensi lain yang bisa merugikan negara kita ini secara eksternal jika hal itu kita lepaskan gitu. Oleh karena itu ada sesuatu hak-hak tertentu yang tidak bisa juga diberikan begitu saja kepada pemerintah daerah karena bukan hanya sekedar menghindari oknum yang akan dilepas begitu saja berpotensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi manakala Batam itu tidak kuat diikat melalui suatu sistem pemerintahan dari pusat, saya berpikir khawatir Batam itu bisa
bisa jatuh karena apa? Tidak menutup kemungkinan seperti Natuna kan dipersoalkan itu sekarang, ya kan? Sistem apa? Perairan kita juga dipersoalkan. Nah, jadi mungkin itu menjadi pertimbangan politik secara internasional maupun nasional sehingga Batam itu memang dibuat sedemikian rupa dulu oleh zaman Pak Harto. Analisanya dulu, kalau saya tidak salah, Profesor Kusuma Atmaja, kemudian ada beberapa guru besar dulu yang ikut membuat analisa mengenai batas wilayah kita antara negara Indonesia dengan negara-negara perbatasan lainnya gitu. Jadi memang kehususan itu sedemikian rupa bukan hanya sekedar masalah masalah kewenangan publik, tapi ada hal-hal yang bersifat internasional pun yang bersifat yang bersifat internasional pun yang bersifat politis gitu loh. Itu barangkali, Pak. Tadi pertanyaannya bagus banget. Ada pertanyaan lagi nggak? Gimana, Ibu Aryani? Cukup sih Pak, cuma masih gimana ya Pak? Bukan masih berat sih, cuma saya tuh masih berpikiran apakah BP kawasan tersebut akan kita pertahankan seterusnya, atau apakah bisa jadi sewaktu-waktu BP kawasan malah dibubarkan gitu. Nah, Karena itu kan sifatnya, pasti ada kemungkinan tertentu kan Pak. oh iya, itu pasti. Itu pasti. Itu semua pertimbangan hal-hal yang sifatnya politik internasional maupun politik internal kita gitu. Berarti kalau misalnya dibubarkan Pak, otomatis kan kita harus mempertahankan dulu nih wilayah Batam, Karimun dan Bintan kan, dengan peraturan yang sangat kuat tentunya kan. Berarti kan itu butuh waktu yang cukup. Berarti Ya. kan si BP kawasan ini akan mungkin waktunya lebih panjang gitu. Sedangkan saya sendiri pribadi tuh melihat BP kawasan khususnya Karimun ya, kayaknya sih saya nggak tahu ya Pak, ini karena saya yang tidak pernah melihat kinerja mereka atau bagaimana, tapi menurut saya itu bahkan kantornya itu kebetulan dekat dengan kantor saya. Itu tuh kayak sepi-sepi aja Pak. Cuma emang sesekali mereka ada kayak tiba-tiba sidak ke lokasi gitu. Gitu aja sih Pak. Jadi makanya tuh saya tuh agak bingung sebenarnya itu tujuan utama mereka itu di mana gitu. Tapi kan tadi menurut Bapak dan Pak Suko juga untuk mengamankan wilayah FTZ itu iya sih, karena kan bisa jadi seperti perebutan juga, karena kita juga sensitif dengan wilayah Natuna yang lumayan cukup di ujung itu dan selalu ada permasalahan perbatasannya dengan China kan Pak. Itu sih. Ya benar. Jadi itu semua pertimbangan politis dan mengenai ketentuan-ketentuan internasional maupun kedaulatan kita gitu. Ya tidak menutup kemungkinan negara-negara lain yang merasa bahwa itu bisa nanti dengan ini akan bergeser ke sini dan seterusnya gitu. Jadi memang itu sudah dipikirkan dulu oleh Profesor Kusuma Atmaja dalam menentukan batas wilayah kita dengan Singapura, Malaysia maupun negara-negara lain. Itu. Ada pertanyaan lain nggak? Jadi tadi saya katakan masalah desentralisasi ya. Jadi desentralisasi ini memang sudah terucap dari zaman dahulu. Melihat bagaimana negara kesatuan ini dengan berbagai suku bangsa ya yang berbeda
disatukan, ya tentu adalah sebuah keniscayaan menurut saya bahwa memang harus desentralisasi karena pada zamannya Pak Harto kita sentralistik begitu, yang maju kan di Pulau Jawa, ya kan? Bahwa Batam itu menjadi sebuah daerah wilayah dalam otorita tertentu, itu memang digunakan sebagai alat kita dulu untuk bisa menjaga batas-batas kewilayahan yang lain, karena ada beberapa pulau itu yang sudah diambil oleh Malaysia kan, di daerah perbatasan itu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang yang perlu kita lihat. Jadi alangkah baiknya menurut pandangan saya memang desentralisasi itu merupakan satu keniscayaan di mana ada hal-hal tertentu yang harus diberikan otoritasnya kepada daerah sendiri, ya kan? Tetapi ada batas-batas kewenangan yang harus dipertahankan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu yang saya katakan tadi. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada desentralisasi dan otonomi daerah, kalau kita lihat otonomi daerah itu kan sebenarnya artinya itu otonomi itu kan sebenarnya pengertiannya adalah aturan gitu loh. Jadi autos itu namos yang berarti undang-undang atau aturan. Jadi dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai apa? Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Itu otonomi daerah. Jadi otonomi daerah lebih kepada wewenang dimiliki mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Makanya desentralisasi tadi pemberian kewenangan disambut dengan otonomi daerah, ya kan? Jadi otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tapi bukan berarti merdeka. Gitu loh. Jadi kebebasan yang terbatas atau kemandirian ini terwujud dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh daerah. Jadi ada juga orang mengatakan bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional sebagai bagian negara kesatuan yang secara informal berada di luar pemerintahan pusat. Gitu. Ada juga mengatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri, keberadaannya terpisah, atau dia terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansi tentang fungsi-fungsi yang ada perbedaannya gitu. Jadi dengan otonomi daerah tersebut ya, kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri. Nah, dalam kaitannya nanti pertanyaannya, inisiatif membuat APBD tadi ya didasari dari otonomi daerah itu sendiri. Jadi otonomi daerah itu di mana kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu finansial maupun operasionalnya. Jadi dia bebas untuk berinisiatif merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Makanya dulu ada dikatakan raja-raja kecil di daerah itu karena memang dia diberikan otoritas yang seperti itu. Namun diartikan berbeda, seakan-akan dia merdeka gitu. Karena dasar pemberian untuk daerah itu dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Nah ini kalau diaplikasikan di Batam sebenarnya kan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan setempat. Jadi kebebasan yang terbatas dan kemandirian tersebut adalah apa? Merupakan wujud kesempatan pemilih yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan demikian hak dan kewajiban kebebasan berbagai daerah untuk menyelenggarakan urusan sepanjang dia sanggup untuk melakukan dan penekannya lebih bersifat otonomi yang luas. Gitu loh. Jadi hal-hal ini yang perlu. Jadi kalau tadi ada pertanyaannya yang sifatnya korektif oleh oknum,
ya kan? Bukan dibenarkan bahwa dia diberikan kewenangan yang sedemikian rupa untuk melakukan suatu inisiasi, tentu melalui suatu regulasi yang sudah disepakati. Katakanlah di situ ada perda. Perda itu kan dibuat antara anggota DPRD dengan pemerintah provinsi, katakanlah seperti itu. Ya. Untuk bisa mengayomi atau menjadi payung hukum dalam proses pelaksanaan mekanisme operasional dalam pembangunan dan memberikan apa yang diharapkan oleh konstitusi kita, yaitu kesejahteraan umum gitu loh. Jadi otonomi daerah juga itu dia merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi. Ya kan? Tetapi sekalipun dia diberikan hak untuk mengambil suatu inisiatif, ya keputusan politik, ya kan, maupun yang sifatnya administrasi, tetapi daerah yang diberikan kewenangan tersebut harus tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Jadi meskipun di dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan apa? Dengan kepentingan nasional. Jadi jangan ditabrakkan gitu. Jadi nggak bisa seenaknya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, nggak bisa. Jadi kalau sudah diatur umpamanya, itulah makanya timbulnya sejarah dulu. Jadi waktu saya dulu di DPR, ada 3.200 sekian, 3.268 perda yang dihapus dulu. Karena memang dia terjadi tumpang tindih dengan keputusan-keputusan yang ada di pusat, undang-undang yang ada di pusat. Ada 3.268 kalau salah. Menterinya waktu itu Pak Cahyokumolo almarhum. Jadi memang tidak bisa. Jadi sekalipun dia diberikan kewenangan kemandirian untuk mengelola, bahkan mengambil keputusan yang sifatnya politis, tapi dia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Atau bahkan dia tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan, artinya tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dari apa kebijakan yang diambil gitu. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 32 nomor 2 tahun 2004 ya, tentang pemerintah daerah, di situ dinyatakan bahwa otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diprakarsai mereka sendiri gitu. Bahkan itu bersumber dari aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang di dalam Undang-Undang 32 2004. Makanya tadi dalam konteks Lampung, ya kan, di dalam membuat RRAPBD, mereka tentu sudah harus mengambil inisiatif dari berbagai kabupaten kota, bahkan dari kelurahan desa atau kecamatan, di dalam memberikan anggaran masukan mana yang perlu dibangun, ya. Tapi di dalam tetap, makanya Jokowi datang itu dalam konteks negara kesatuan. Jadi sekalipun memang kepada gubernur diberikan hak oleh pusat untuk membangun daerahnya, bukan berarti dia sewenang-wenang. Atau sebaliknya. Karena kalau umpamanya, kalau saya tidak salah kemarin Pak Jokowi mengklaim bahwa jalan-jalan di Lampung itu diambil alih oleh pusat. Saya nggak tahu nanti regulasinya seperti apa. Kalau itu jalan provinsi, apakah menyalahi hukum, kita nggak tahu. Apakah itu nanti dipersoalkan, kita juga nggak tahu. Apakah itu nanti anggaran itu harus disetujui oleh DPR, kita juga nggak tahu. Bagaimana mekanismenya nanti mungkin. Jadi kalau kita lihat yang saya ingin tegaskan kembali, ya, yang dimaksud dengan hak dan kepengertian otonomi daerah itu adalah adanya kebebasan pemerintah daerah, ya, untuk mengatur rumah tangganya
seperti dalam bidang mengambil kebijaksanaan tersendiri, membuat pembiayaan ya, serta perangkat pelaksananya seperti apa. Jadi apakah dia wajib mendorong pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan nasional. Itu bagian yang tidak terpisahkan gitu. Jadi selanjutnya wewenang adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijakannya sendiri, membuat planningnya sendiri, serta mengelola keuangan sendiri. Itu. Jadi dengan kata lain, adanya pemberian kewenangan terhadap daerah secara otonom, maka daerah harus mampu melakukan penyusunan perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaannya. Yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan di daerah itu sendiri gitu. Jadi katakanlah based on perda yang ada gitu, beserta peraturan pelaksanaan turunannya, yang tentu sesuai dengan semangat kedaerahan yang ada. Culture-nya harus seperti apa. Sekalipun nanti mungkin bisa dilakukan masalah pariwisata, umpamanya dilakukan inovasi, ya, mencari sumber-sumber keuangan sendiri melalui perda, katakanlah umpamanya pajak-pajak apa gitu, UMKM dan segala macam, ya, dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan semangat kebangsaan yang berdasarkan manusia. Tapi kita tidak boleh melepaskan diri bahwa daerah itu sekalipun diberikan kewenangan ya untuk mengatur dirinya sehingga bukan berarti dia merdeka, tetapi dia tetap bawah naungan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jadi ada berbagai pendapat itu mengenai otonomi daerah pemerintah sendiri ya. Ada yang dikatakan dia merupakan pemerintah sendiri. Betul. Ya. Jadi dalam hal ini otonomi memiliki makna kemandirian. Itu harus bukan kemerdekaan gitu. Ya. Jadi dia bebas, mandiri, ya, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi satuan pemerintah ini lebih rendah untuk mengatur mengurus daerah sendiri. Jadi pengertian desentralisasi dan otonomi daerah ya mempunyai tempat masing-masing itu. Jangan. Jadi istilah otonomi lebih cenderung pada political aspek. Itu saya katakan di dalam tulisan saya. Sedangkan desentralisasi cenderung kepada administrasi aspek. Tapi kalau dilihat dari konteks power of sharing, ya, power of sharing antara pusat dan daerah, maka kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat. Ya. Dia menjadi erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan itu. Artinya apa? Jika bicara kita mengenai otonomi daerah, pertanyaan yang dapat muncul adalah seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Jadi otonomi wilayah pada suatu negara, ya, maksudnya dalam wilayah negara kesatuan itu tidak dapat diartikan pemberian kebebasan penuh, nggak bisa. Jadi misalnya pengambilan kebijakan keputusan tentang hal berkaitan dengan satu daerah, dia harus mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Walaupun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Jadi kalau kita lihat tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah itu adalah bertujuan apa? Guna membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik. Maka dengan demikian pemerintah pusat dalam ini berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global. Jadi ada penyerahan kekuasaan. Jadi pembagian kewenangan itu diberikan kepada daerah karena memang sesuai dengan culture-nya. Itu. Jadi maka pemerintah pusat itu sebenarnya diharapkan apa? Dia makin bisa berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Jadi ada di sini dua sisi yang saling menguntungkan. Jadi kebijakan-kebijakan ini merubah penyelenggara pemerintah dari yang sebelumnya tadi terpusat ya, menjadi terdesentralisasi, meliputi apa? Penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah, ya kan?
Kecuali itu yang saya katakan tadi, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan peradilan, fiskal, moneter, dan kewenangan di bidang lain. Ada hal-hal tertentu itu nanti menyangkut masalah seperti yang tadi Ibu Haryani katakan, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilepaskan, yang harus menjadi kewenangan pusat. Selain dari adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat, itu memang benar. Jadi pemerintah daerah ini akan mengalami proses pembelajaran, karena pada saat terjadi pemekaran, banyak dulu pemekaran itu akhirnya kembali, karena memang tidak bisa ngurusin, daerahnya gitu. Ada pertanyaan nggak? Izin Prof, izin bertanya. Ya. Jadi terkait otonomi daerah kan kita diberikan kebebasan untuk mengatur diri sendiri, baik itu secara keputusan politik dan administrasi. Namun faktanya memang dalam bidang APBD khususnya di daerah itu ternyata memang tidak terlalu bebas juga, Prof. Karena ada acuan-acuan dari yang walaupun tidak ada di undang-undang, terus turun dari surat-surat kementerian surat keputusan dari menteri-menterinya membatasi, misalkan belanja pegawai harus maksimal 50% dari APBD, terus belanja ini harus dialokasikan 10%, 10%, 10%, sehingga di situ terlihat tidak ada kebebasan, walaupun tadi Prof sampaikan memang harus mengikuti aturan-aturan ini, tapi memang mengikuti aturannya sampai saya lihat ini sepertinya tidak ada kebebasan untuk mengatur diri sendiri, Prof, dalam bingkai APBD sih, Prof. Satu lagi, ada lagi ini apakah bisa, misalkan ini terjadi di Kepri, Prof. Jadi kan kaitannya dengan Lampung kemarin kaitannya jalan. Ini di Kepri ini kan di daerah itu kan ada jalan, Prof. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota. Nah, di saat ini Prof, di Batam, itu saat ini ada Provinsi Kepri itu sedang berproses untuk memberi atau memberikan jalan provinsi kepada Kota Batam, menghibahkan seperti itu, karena mungkin ketidakmampuan dalam keuangannya, sehingga saya kira ini apakah bisa seperti itu pendelegasian, bahwa itu merupakan tanggung jawab jalan provinsi ya, berarti tanggung jawab dari pemerintah provinsi, Prof, seperti itu, Prof. Terima kasih. Iya, jadi memang belait itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu memang sangat tergantung. Jadi tadi pertanyaannya menarik tadi. Bahwa ada satu kebijakan itu seakan-akan bahwa kita tidak bisa bebas menggunakan apa yang sudah dianggarkan di APBD. Bahkan APBD itu diplan sedemikian rupa dengan mengacu kepada kepentingan-kepentingan nasional. Sebenarnya bukan kebebasan yang diberikan, kemandirian. Hanya perlu ada koordinasi. Katakanlah begini, jika daerah itu sudah tergambar akan terjadi inflasi, maka yang akan menutup ini kan dari APBN kita nanti. Jadi untuk menghindari hal-hal yang terjadi di daerah, untuk menghindari ada inflasi di daerah setempat, maka pemerintah dengan menggunakan otoritasnya memberikan usulan kepada pemerintah daerah agar dengan demikian dia menggunakan anggaran dasar itu sesuai dengan porsi yang ada, karena banyak kemungkinan mungkin ya. Kenapa masukan itu diberikan? Karena memang ada pertumbuhan yang sedemikian rupa yang harus dibatasi. Ada anggaran yang harus dibatasi. Bahwa kebebasan itu, makanya saya katakan, kebebasan itu tidak mutlak. Nah, kecuali umpamanya katakanlah, di dalam menganggarkan sebuah jalan provinsi, tidak menutup kemungkinan itu kerjasama dengan pusat umpamanya. Ya kan, kebijakan-kebijakan tertentu. Makanya tadi, apakah mungkin sebuah jalan provinsi
nggak jelas tadi, dihibahkan dari mana ke mana tadi? Dari provinsi ke Kota Batam. Yang Dihibahkan dihibahkan apa ya? Pengelolaannya? jalan pengelolaannya, Prof. Pengelolaan Nah, jalannya. pengelolaan. Bisa saja. Sehingga ya. Dia bisa saja hal itu terjadi demi kepentingan wilayah itu sendiri kan. Karena memang kalau memang itu menjadi jalan provinsi yang harus ditanggung jawab oleh provinsi, ternyata pengelolaan itu kan harus provinsi. Nah, bisa saja ada perda based on apa dia mengelola, menghibahkan itu. Ya, karena itu nanti menyangkut masalah aset kan. Jadi provinsi membuat aset itu menjadi di neraca dia adalah menjadi aset dan biaya kan gitu kan. Nah, kalau itu sudah dihibahkan melalui payung hukum tertentu dan disepakati oleh para pihak, maka tentu underlying-nya itu harus jelas. Jangan nanti itu berdasarkan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu loh. Jadi kalau memang itu harus ada, mungkin saya tidak tahu, kalau itu aset provinsi dihibahkan kepada kabupaten kota, katakanlah begitu, ya kan tentu underlying-nya pasti ada itu. Apakah dalam bentuk kerjasama ataupun dalam bentuk hibah, sehingga demikian itu lepas menjadi bukan menjadi aset provinsi, tetapi dia nanti di dalam neraca kabupaten dia menjadi aset. Dilepaskan itu dari hibah kepada pemerintah ini dengan asumsi bahwa mungkin beban itu akan berkurang di provinsi. Itu loh. Jadi ya saya pikir sepanjang itu menjadi hal yang bisa mensejahterakan masyarakat di Pulau Batam, menurut saya sih nggak ada masalah ya. Menurut saya. Oke, ada pertanyaan lagi. By the way, kita sampai jam berapa nih? 9.30, Pak. 9.30 ya. Oke. Jadi mungkin ini sudah 9 berapa nih? 25, Pak. Sudah 9.24, 25. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita sampai di sini dulu. Kalau setuju, kalau tidak kita lanjut. Nggak apa-apa, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Saya besok kemungkinan cuma bisa sampai jam 11 siang, Pak. Karena kebetulan saya penerbangan jam 12. Boleh izin, Pak, sampai jam 11 saja, Pak? Baik, nggak ada masalah. Terima kasih, Yang Pak. penting Aryani bisa memahami konteks ini, ya kan? Baik, Pak. Karena nanti berbagai pertanyaan akan muncul besok. Tergantung bagaimana kita diskusinya besok. Ya. Baik, Pak. Jadi tadi pertanyaan baru satu. Ya, biasanya kita diskusinya dua arah begitu. Ya, saya tidak ingin memberikan mata kuliah ini hanya sekedar kewajiban saya untuk hanya memberikan gitu. Tapi saya pengen teman-teman ini memahami makna isi daripada materi ini gitu. Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya sangat menyentuh, khususnya yang menyangkut masalah Medebewin, ya pemberian hak dari pusat kepada daerah sampai sejauh batas mana, ya kan? Tadi disinggung oleh teman-teman ya, gimana sampai RTZ-nya itu, ya kan? Apa yang menjadi pertimbangan pusat sehingga sampai dibatasi seperti ini, kan gitu? Itu mungkin. Jadi kalau tidak terlalu ini karena mungkin Anda masih capek kerja sama dengan saya. Saya juga dari kemarin belum istirahat, ya kan? Ya mudah-mudahan besok kita dengan segar, kita persoalannya akan lain.